Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sebelumnya di saat mereka berniat kembali ke Aula Budak Dewa Asura untuk mengumpulkan poin kontribusi, Yuyan tiba-tiba muncul. Dan dengan poin kontribusi miliknya, mereka langsung pergi ke Aula semua orang suci. Setelah berada di sana, Yuyan memberitahukan tentang dua Raja Roh yang masih hidup. Bagi Xiaoyan, berita ini seperti sambaran petir di hatinya. Bagaimanapun Tianxun dan Ningyo merupakan target yang harus dia bunuh. Apalagi Xiaoyan juga sudah menghabiskan banyak usaha mencari cara agar bisa membunuh mereka. Hal yang paling terpenting adalah ketika dia mendapatkan sebuah belati untuk menghancurkan jantung biru mereka. Namun belati ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali. Sekarang dia telah menggunakan masing-masing sekali pada keduanya. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan sekali lagi. Dan setelah itu belati Tongyu akan kehilangan efeknya. Tentu saja dengan mampu eksis hingga sekarang sejak masa yang mulia. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui senjata seperti belati Tongyu yang dapat menghadapi mereka? Pada akhirnya itu tetap tidak dapat membunuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di belakang para Raja Roh ini ada keberadaan yang sangat mengerikan. Tidak hanya memberikan mereka jantung biru, tetapi juga memberikan mereka kekuatan keabadian. Meskipun mereka mati, mereka masih dapat dibangkitkan kembali. Akhirnya Xiaoyan mengerti jika dia tidak dapat menemukan akar permasalahannya, maka dia tidak bisa membunuh mereka dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu lama. Setelah Xiaoyan kembali tenang, matanya sekali lagi tertuju pada harta yang ada di aula semua orang suci. Bisakah aku mendapatkan apapun yang kuinginkan? Ucap Xiaoyan terus memandang ke sekitarnya dan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Adapun Yuyan masih bersandar di bahu Xiaoyan dengan sebagian besar tubuh lembutnya. Wajah cantiknya terlihat memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Jangan mengatakan hal seperti itu di sini. Jika kau bersedia menjadi laki-laki selirku, maka seluruh aula semua orang suci ini akan menjadi milikmu, ucap Yuyan. Setelah mendengar kata-kata Yuyan, Xiaoyan tidak menjawabnya. Sebaliknya dia mengambil 2 langkah cepat ke depan. Efek dari pil ini sangat bagus. Namun poin kontribusi sebelumnya hanya cukup untuk ditukar dengan 10 buah pil keberuntungan biasa. Dan tidak cukup untuk ditukar dengan pil keberuntungan spesial. Beri aku 1000 pil keberuntungan spesial untuk mencobanya. Xiaoyan segera menunjuk sambil berkata dengan serius. Begitu pernyataan ini keluar, pelayan yang bertanggung jawab menjual pil keberuntungan sedikit terkejut. Tetapi melihat Yuyan yang berada di sebelah Xiaoyan, dia langsung membungkuk dengan hormat dan berkata sambil tersenyum masam. Tuan, aku minta maaf. Totalnya hanya ada sekitar 100 pil keberuntungan spesial. Itu semua adalah stok pil yang tersedia di aula semua orang suci. Jadi kami tidak bisa memenuhi 1000 pil. Ucap pelayan itu juga takut menyinggung Yuyan, jadi dia sangat berhati-hati saat berbicara. 100 pil? Baiklah. Setelah mengatakannya, Xiaoyan tampak tak berdaya dan cukup kecewa. Harga 1 pil keberuntungan spesial adalah 20.000 poin kontribusi. Dan jika 100 pil maka itu senilai 2 juta poin kontribusi. Ucap pelayan itu melanjutkan untuk memberitahu berapa banyak poin kontribusi yang harus dibayarkan. Jumlah ini cukup mahal di alam dewa iblis abadi. Mungkin seseorang yang dapat mengeluarkan jutaan poin kontribusi secara sekaligus hanyalah orang tertentu. Bahkan penjudi tertinggi di aula budak dewa Asura sulit untuk mengumpulkan jutaan poin kontribusi secara instan. Setelah berbicara, pelayan itu ragu-ragu sejenak, kemudian dia melihat ke arah Yuyan.
Lagi pula dia tidak mengenal Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah harganya benar atau hanya bercanda. Jika itu sulit bagimu, maka tidak apa-apa jika kau tidak mau. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menarik kembali lengan yang dipegang Yuyan. Seketika mata indah Yuyan langsung menatap pelayan itu. Paksaan yang tak terlihat itu mengejutkan hati si pelayan. Ini untuk suamiku dan dia menginginkan semuanya, ucap Yuyan. Setelah beberapa saat, 100 pil keberuntungan spesial langsung dimasukkan ke dalam cincin milik Xiaoyan. Namun langkah Xiaoyan masih belum berhenti. Dia segera bergegas ke arah pil batu seni bela diri dan keterampilan bertarung. Ada banyak keterampilan bertarung tingkat kuno di sini. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui bagaimana alam dewa iblis abadi melakukannya. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat kuno hanya bisa muncul dalam bentuk warisan. Dan tidak mungkin bisa mempelajarinya tanpa warisan. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat kuno? Ya, namanya memang begitu. Tetapi itu hanya bisa dianggap sebagai sebuah fragmen. Kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat penciptaan. Sebelumnya Xiaoyan telah meragukannya saat melihat nama-nama ini ada banyak keterampilan bertarung tingkat kuno. Termasuk keterampilan bertarung 82 tinju para dewa. Jika itu benar-benar komplit, maka semua penampilan bertarung tingkat kuno ini sangat mengerikan. Tetapi apa yang benar-benar diinginkan Xiaoyan adalah benda yang berada pada pilar batu berwarna-warni. Dan itu adalah jari daji. Sepertinya semua yang ada di pilar batu berwarna-warni itu sangat bagus, ucap Xiaoyan segera mencubit dagunya dan terlihat agak malu-malu. Suamiku, harta karun yang tersegel di pilar batu berwarna-warni ini adalah dasar dari aula semua orang suci. Apakah suamiku ingin mengambil semuanya? Sambil berbicara Yuyan memandangnya. Segera Xiaoyan terbatuk 2 kali. Bukan seperti itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuatku tertarik. Mata Xiaoyan mencoba menghindari tatapannya. Kemudian dia berpura-pura memilih objek yang ada di pilar batu berwarna-warni dengan hati-hati. Jari keheningan ini tidak buruk. Pedang penyegel naga hantu ini juga cukup bagus. Kuali batu kecubung bermata 8 ini lumayan juga. Dan namanya terdengar sangat kuat. Pada saat ini nama setengah dari objek di pilar batu berwarna-warni itu langsung disebutkan oleh Xiaoyan. Suamiku, sebagian besar dari benda-benda ini tidak akan berguna untukmu. Lebih baik serahkan kepada mereka yang ditakdirkan, ucap Yuyan sambil tersenyum dan Xiaoyan langsung melirik ke arahnya. Setelah mendengar ini dia segera menarik lengannya. Baiklah, tidak apa-apa untuk tidak mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera berbalik dan pergi. Melihat perubahan sikapnya, Yuyan langsung buru-buru meraih lengan Xiaoyan. Jangan marah suamiku, baiklah, kau boleh memilikinya. Tidak bisakah kau memilih saja dan tidak perlu bersikap seperti ini? Ucap Yuyan merayu sedikit dan berkata dengan serius. Benarkah? Ucap Xiaoyan. Yuyan segera mengangguk berulang kali namun pelayan itu hanya bisa menatapnya dengan senyum pahit di wajahnya. Tentu saja dia bisa melihat tipu muslihat dari Xiaoyan tetapi dia tidak berani mengatakannya kepada Yuyan. Aku juga bukan orang yang serakah. Aku akan membacakan namanya. Selanjutnya, jari keheningan. Pedang penyegel naga hantu. Kuali batu kecubung bermata 8 dan kuas langit terbuka. Xiaoyan memilih setengah dari objek yang ada di pilar batu berwarna-warni. Namun masih ada lebih dari selusin harta karun di sini. Tuan, total harta karun ini semuanya membutuhkan 5 juta poin kontribusi. Setelah menghitungnya si pelayan langsung memberitahukan harganya. Yuyan mengangguk berulang kali. Kemudian menyerahkan token ke pelayan. Saat dia mengambil tokennya, wajah si pelayan itu langsung tersenyum pahit. Puan Yuyan, maafkan aku. Namun poin kontribusimu tidak cukup. Ucap pelayan itu dengan hati-hati. Tentu saja dengan statusnya.
dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Tetapi aturan di sini harus tetap dipatuhi. Ini tidak cukup, atau suamiku bisa memilih yang lain, ucap Yuyan menepuk bahu Xiaoyan seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Aku hanya menginginkan itu saja, tidak ada lagi yang lainnya, ucap Xiaoyan menunjukkan ekspresi tidak senang lalu berbalik dan pergi lagi. Baiklah, aku akan mencarikan jalan untukmu dan mengambil semuanya. Aku akan mengirimkan poin kontribusinya nanti, ucap Yuyan kepada si pelayan. Baiklah, sesuai dengan perintah Yuyan. Setelah sedikit ragu, pelayan itu buru-buru melaporkan ke atasannya. Percayalah, karena aku berjanji pada suamiku, maka aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali dan memberinya sebuah cincin. Itu berisi apa yang diinginkan Xiaoyan di pilar batu berwarna-warni. Setelah mengambil cincin itu, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung memindahinya dan pada saat itulah Xiaoyan menunjukkan senyuman yang puas. Terima kasih Puan Yuyan atas kemurahan hatimu, ucap Xiaoyan. Kau masih memanggilku Puan? Panggil saja aku Yan-er, ucap Yuyan, pipinya memerah setelah mengatakannya. Kemudian dia bersandar di dada Xiaoyan dengan lembut dan berkata. Tiba-tiba Xiaoyan mundur setengah langkah lalu dia menatap Yuyan dan berkata sambil berpikir. Yan-er, kau pernah mengatakan bahwa Shizun meninggalkan avatarnya di dunia ini. Di mana avatar itu berada sekarang? Ucap Xiaoyan. Setelah Yuyan mendengar kata-kata Yan-er, wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Kemudian dia menerkam Xiaoyan lagi menggunakan dua tangan putihnya untuk meramas dadanya. Tentu saja aku ingat apa yang diinginkan suamiku, maka aku akan memberimu tubuhku, ucap Yuyan dengan senyuman yang menggoda. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miwu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.